Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 4 dari surat Al-Jasiyah yang telah saya bacakan tadi memiliki arti dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa terdapat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah dalam proses penciptaan diri kita ini. Tanda-tanda tersebut terlihat dari bagaimana kita yang awalnya hanya sebatas nutfah atau setitik air mani berubah menjadi sebesar seperti saat ini. Namun tidak hanya itu saja, dalam ayat tersebut pula kita diisyaratkan untuk mengenal dan memahami diri kita sendiri serta apa saja yang terjadi dalam tubuh kita, agar kita dapat mengambil sebuah pelajaran darinya serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu biologi, tubuh kita memiliki serangkaian mekanisme untuk mempertahankan tubuh agar tetap berada pada kondisi yang paling optimal. Salah satu mekanisme yang dapat kita ambil pelajaran darinya adalah mekanisme regenerasi sel. Sebagai contoh, proses regenerasi sel darah merah, di mana sel darah merah kita ini dibentuk di sumsum tulang kita. Lalu sel darah merah yang telah terbentuk akan memasuki peredaran darah dan bekerja untuk mengangkut oksigen serta nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh selama kurang lebih 120 hari atau 3 bulan. Dan sel darah merah yang telah bekerja selama waktu tersebut akan mengalami proses penuaan. Lalu sel darah merah yang telah tua atau sel darah merah yang telah rusak akan dihancurkan oleh makrofag dan sisa-sisa dari penghancuran tersebut akan digunakan kembali untuk membentuk sel darah merah yang terbaru dari sumsum tulang kita. Dan mengapa tubuh kita melakukan regenerasi tersebut? Hal ini diperlukan agar tubuh kita tetap berada dalam kondisi yang paling optimal, di mana sel-sel yang telah mengalami kerusakan atau sel-sel yang telah tua tentunya akan mengalami penurunan fungsi, sehingga sel-sel yang telah tua dan telah rusak ini apabila tidak digantikan akan menjadi kurang efektif. Oleh karenanya perlu adanya sel pengganti agar fungsi-fungsi tubuh tetap berjalan dengan optimal. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa penting sekali melakukan regenerasi dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam berorganisasi saja, tetapi dalam berdakwah pun perlu dilakukan regenerasi. Pentingnya melakukan regenerasi ini terlihat dalam Quran Surat Maryam ayat 4 hingga ayat 7, yang artinya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Dalam ayat 4 ini, Nabi Zakaria memiliki rasa khawatir karena dirinya telah memasuki usia tua, dan kekhawatiran tersebut dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya. "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Pada ayat 5 dan ayat 6 ini terlihat bahwa Nabi Zakaria khawatir jika tidak ada penerusnya ketika beliau meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya, Nabi Zakaria memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat diberikan seorang keturunan yang menjadi penerus dan ahli warisnya, dan juga keturunan tersebut diharapkan dapat menjadi seseorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah menjawab doa Nabi Zakaria pada ayat 7. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Pada ayat ini Allah menjawab doa Nabi Zakaria berupa akan diberikan keturunan dengan nama Yahya.
Dan berdasarkan ayat tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya mempersiapkan generasi penerus agar dapat melanjutkan atau mewarisi segala hal yang kita miliki. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan, di mana ilmu ini merupakan bagian terpenting dalam berdakwah. Lalu apa saja yang menjadikan regenerasi dalam dakwah itu penting? Yang pertama, regenerasi dakwah ini penting karena dapat mempertahankan dan tetap terus menyampaikan nilai-nilai keislaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya Rasulullah yang menyiapkan kader-kader dakwah berikutnya dari kalangan sahabat Nabi, risalah-risalah atau nilai-nilai keislaman tersebut akan terus disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, dilanjutkan para tabi'in dan tabi'in hingga saat ini dilanjutkan oleh para ulama kita. Bayangkan, jika dahulu kala tidak ada regenerasi dakwah terhadap ulama-ulama terdahulu kita, maka mungkin saja saat ini di Indonesia tidak akan ada Islam. Lalu yang kedua, selain mempertahankan dan menyampaikan nilai-nilai Islam pada generasi selanjutnya, regenerasi dakwah ini perlu dilakukan agar dapat memperbaiki kualitas dakwah pada generasi selanjutnya tanpa menghilangkan nilai-nilai utama dari keislaman itu sendiri. Dan tentunya setiap generasi, setiap masa memiliki berbagai macam tantangan dan rintangannya sendiri. Tantangan dan rintangan yang berbeda inilah yang menjadi fokus kita yang perlu diperhatikan agar dakwah yang hendak disampaikan dapat lebih baik dan menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Karena setiap masalah, setiap masa, setiap generasi memiliki pendekatannya sendiri. Sebagai contoh, dakwah Rasulullah awalnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Lalu Rasulullah mengubah metode dakwahnya menjadi terang-terangan. Contoh lainnya, penggunaan pewayangan dalam berdakwah di Indonesia yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, sehingga masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, lebih menerima proses penyampaian menggunakan pewayangan tersebut. Dan terlihat bahwa perubahan-perubahan metode ini merupakan bentuk perbaikan dalam berdakwah tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang asli, sehingga metode ini menjadi lebih efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir, regenerasi dakwah ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dalam berdakwah. Dengan adanya regenerasi pada kader dakwah, tentunya akan membantu peningkatan kualitas dakwah itu sendiri. Sehingga tidak hanya memperbaiki, namun kualitas dakwah juga perlu ditingkatkan agar dapat terus tersampaikan. Dari ketiga poin tersebut, terlihat betapa pentingnya kita melakukan regenerasi dalam berdakwah. Oleh karenanya, kita perlu mempersiapkan regenerasi kader-kader dakwah pada generasi berikutnya agar dapat memenuhi ketiga poin yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, tidak hanya mempersiapkan generasi berikutnya, kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri agar kelak kita nanti ketika mengambil alih tongkat dakwah ini benar-benar menjadi lebih siap. Dan dalam mempersiapkan diri kita sebagai kader berikutnya, kita juga harus memahami apa inti dari dakwah itu sendiri. Di mana inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf memerintahkan atau mengingatkan kepada kebaikan, nahi munkar, yakni mencegah dari kemungkaran. Dan setelah kita mengetahui inti dari dakwah ini berupa mengingatkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tentunya kita juga harus memperdalam ilmu-ilmu keagamaan kita. Sehingga suatu saat ketika kita telah benar-benar memegang tongkat dakwah, kita sudah menjadi seseorang yang siap sebagai kader dakwah berikutnya. Terakhir, sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, jika kita menganggap bahwa kita tidak pantas dalam berdakwah, perlu diingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah," yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Di sini terlihat jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdakwah walau hanya satu ayat saja, sehingga kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri dan juga generasi-generasi berikutnya agar bisa terus berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai keislaman secara terus-menerus pada generasi-generasi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.